Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Muhammad Rosid dan Liza Ayu Wandira akan menjelaskan mata kuliah komputasi numerik yang mengambil judul dari artikel solusi persamaan diferensial biasa dengan metode Runge-Kutta order 5. Jadi apa itu Runge-Kutta order 5? Yaitu metode Runge-Kutta order 5 merupakan metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial yang berbentuk masalah nilai awal. Jadi untuk rumus yang diambil dari Runge-Kutta order 5 yaitu seperti ini. Lalu untuk permasalahan yang diambil dalam artikel yaitu menyelesaikan persamaan dy per dx ax 1 dikurangi y dengan nilai awal y1 sama dengan 0.40825 dan nilai h sama dengan 0,1. Untuk penyelesaiannya, rumus laju perubahan y terhadap x yaitu dy per dx sama dengan ax 1 dikurangi y. dy per dx sama dengan 4x 1 dikurangi y. Jadi untuk selanjutnya dijelaskan oleh Liza Ayu Wandira. Oke, baik, selanjutnya yang kita ketahui itu persamaannya dy dx-nya dengan substitusi 4 dikali x dikali 1 min y. Nilai awal x0-nya yaitu 0, nilai awal y0-nya yaitu 0,40852 dan langkah atau jarak antar x-nya h sama dengan 0,1. Nah, untuk menghitung K1 itu hanya persamaannya saja, yaitu fx dan y. Jadi kita substitusikan A-nya itu 4, jadi itu didapat dari sini, dy dx-nya itu. Kemudian titik awal y-nya juga disubstitusikan. Selanjutnya K2 juga seperti itu. H, Y, X persamaannya intinya disubstitusikan ke dalam rumusnya. Begitu juga seterusnya. K3, K4 hingga K5 kemudian 6. Selanjutnya mencari Y. Y ini juga mengikuti rumus. Kita tinggal substitusikan Y-nya yaitu 0,40825. Kemudian hasil dari K1, K2, K3, 4, 5, 6 ini tadi dikalikan dengan 7, kemudian ditambah, dikalikan dengan 32, kemudian ditambah, dan seterusnya. Nah, itu tadi akan berulang hingga n sama dengan 6. Mari kita buat kode MATLAB-nya untuk menyelesaikan persamaan barusan. Baik, kita langsung untuk menyelesaikan kode MATLAB. Dalam masalah ini bisa lanjut ke aplikasi MATLAB-nya. Nah, jadi untuk A sama dengan 4 ini adalah konstanta dalam persamaan diferensial. Artinya nilai dari A ini sudah ditentukan dan tidak akan berubah selama proses penghitungan. Ini konstanta. Lalu untuk fungsi f, nama variabel untuk fungsi, add ini adalah simbol untuk mendefinisikan fungsi otonomi. X, y ini adalah parameter dari fungsi untuk ekspresi persamaan fungsi yang akan dijalankan. Lalu inisialisasi adalah proses memberi nilai awal pada sebuah variabel. X0 sama dengan x0, y0 sama dengan 0.40825, h sama dengan 0.1, n sama dengan 6. Selanjutnya yaitu membuat prealokasi. Prealokasi itu artinya menyiapkan tempat untuk meletakkan nilai. Pada perintah x sama dengan 0, 1,
N ditambah 1, ini maksudnya kita membuat tempat atau array untuk variabel X yang memiliki satu baris dan N sama dengan 1 dalam kolom. Nah, kenapa kok N plus 1? Karena N itu jumlah langkah perhitungan dan plus 1 untuk menampung nilai awal. Jadi tempat yang disiapkan adalah nilai awal ditambah hasil dari setiap langkah perhitungan. Nah, lalu memasukkan nilai awal. X1 sama dengan X0. Y1 sama dengan Y0. Nah, kalau jelasin bagian ini adalah proses penyimpanan nilai awal ke dalam array X dan Y pada indeks pertama. Lalu vprint ini adalah perintah untuk menampilkan teks ke layout atau ke layar output. 3 baris, maksudnya 3 baris itu ini. 3 baris ini digunakan untuk membuat header atau judul tabel yang rapi agar hasil perhitungan tiap langkah bisa terbaca dengan baik. Lalu tiap langkah bisa terbaca dengan baik, vprint bagian ini digunakan untuk menampilkan header atau judul tabel hasil perhitungan. Nah, fungsi vprint ini mencetak garis pembatas nama kolom seperti strip, X atau Y, serta nilai K1 sampai K6. Lalu tujuannya agar hasil perhitungan yang dicetak nantinya tersusun dengan rapi dan mudah dibaca. Baik, selanjutnya adalah for i atau ini looping. Perulangan itu adalah proses mengulang baris-baris perintah secara otomatis. Nah, perintah for i sama dengan i.2n ini artinya program akan mengulang perhitungan mulai dari langkah pertama, yaitu i sama dengan 1, sampai langkah ke n. Nah, dalam setiap pengulangan, nilai i akan bertambah 1 dan hasil perhitungan di setiap langkah akan disimpan. Selanjutnya, bagian ini tuh intinya kita lagi ngitung K1 sampai K6. Nah, K1 sampai K6 ini kayak langkah-langkah kecil yang kita pakai buat nyari hasil perhitungan yang lebih akurat gitu. Jadi, setiap K itu sebenarnya ngukur kemiringan atau perubahan si Y di posisi tertentu. Nah, posisi itu berubah-ubah, kadang di titik awal, kadang di titik seperempat, tengah, atau mungkin di ujung langkah gitu ya. Nah, kenapa harus sampai 6? Biar hasil akhirnya tuh makin tepat. Semakin banyak kita ngambil titik cek, maka semakin bagus hasilnya. Nah, terus fungsi FY ini tuh kayak rumus utamanya gitu. Nah, rumus persamaan. Nah, di program ini rumusnya fxy sama dengan A dikali X dikali 1 min Y. Itu tuh persamaan yang tadi kita sempat bahas gitu. Yang artinya perubahan Y itu tergantung sama nilai X, nilai Y itu sendiri, dan si A yang udah kita tentuin di awal tadi. A-nya sama dengan 4. Nah, rumus yang kita pakai gitu, ini semua ngitung K1 sampai K6, makanya fungsi fxy-nya ini dipanggil berkali-kali di setiap langkah perhitungan. Nah, setelah kita udah selesai ngitung K1 sampai K6, sekarang kita akan perbarui atau update Y dan X berikutnya. Posisi X dan Y ke langkah berikutnya. Jadi nilai Y yang baru didapat dari yang lama, tapi ditambah perubahan yang kita hitung pakai K1 sampai K6. Nah, angka 7, 32, 12, 32
dan 7 ini tuh kayak bobot atau penyesuaian supaya hasilnya akurat. Dibagi 90 karena itu tuh rumus khusus Rungkuta orde 5 buat nyari hasil yang pas. Setiap kali perulangan, X itu maju 1 langkah sebesar H. Kalau hanya sama dengan 0,1, berarti setiap langkah X-nya bertambah 0,1. Itu tadi. Jadi X kayak lagi jalan terus maju, dan setiap kali X maju, nilai Y juga ikut berubah sesuai perhitungannya. Saya lagi menjelaskan ini. Sampai kapan? Nah, sampai perulangan for I sama dengan 1.2N ini selesai. Berarti sampai langkah ke N. N-nya sama dengan 6. Kemudian bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan di setiap langkah. Jadi setiap kali perulangan, program langsung mencetak gitu. Langkah keberapanya I, kemudian nilai X dan Y saat itu. Nilai K1 sampai K6 sudah dihitung di langkah tersebut. Nah, tujuannya tuh supaya kita bisa lihat perkembangan hasil di setiap langkah secara jelas dan rapi. Untuk persen 2D ini artinya cetak angka bulat atau integer dengan lebar minimal 2 digit atau buat nomor langkah. Kemudian persen 3.3F ini artinya cetak angka desimal dengan total 6 digit dan 3 digit di belakang koma. Misalnya nih 0.100 atau 1.200. Mungkin kalau kita running nanti akan paham apa maksud saya. Kemudian ini persen dengan 7.5 F ini maksudnya cetak angka desimal dengan total 7 digit dan 5 digit di belakang koma supaya hasil K1 sampai K6 itu lebih detail. Jadi nanti angka di belakang nolnya itu banyak gitu. Nah, di bagian ini program langsung nunjukin hasil tiap langkahnya, mulai dari langkah keberapa, X-nya dan Y saat itu, sampai nilai K1 ke-6 semua dicetak rapi dalam satu baris gitu, biar gampang dibaca dan bisa kelihatan perubahannya dari langkah ke langkah. Kalau for itu kayak buka pagar kan. Nah, kalau N ini dipakai buat nunjukin, oke nih perintah yang diulang tadi udah selesai. Nah, kalau nggak pakai N, MATLAB bakal bingung nanti perulangannya sampai mana. Jadi N itu untuk blok atau tutup perulangan. Kemudian ada Fprint lagi. Nah, Fprint ini ya sama seperti tadi untuk buat garis. Dan ini cetak tabel akhirnya. Ini tuh tabel judul tabelnya tadi YX. Nah, kalau ini juga sama, garis pembatas tabel. Yang ini garis pembatas tabel. Kemudian ini nama kolomnya tadi, nama kolom gitu. Nama kolomnya X sama Y. Kemudian kenapa ini N+1? Mulai dari langkah ke-0 atau nilai awalnya. Nah, total posisi yang dihitung adalah N+1. Misalnya kalau N sama dengan 6 berarti ada 7 titik karena dari X0 sampai X6. Kalau begitu, mari kita coba running dulu. Nah, seperti ini. Ini 3 angka di belakang
titik dan ini 5 angka di belakang titik yang seperti saya sebutkan. Nah, ini adalah nilai akhir. Rungkutan mungkin agak berantakan sedikit ya kepenulisan XY-nya. Step 1 sampai 6 dengan X-nya ini. Yang 0 mungkin ini nanti bisa dikurangin. Ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.